Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jemaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Pak? Alhamdulillah Abi. Masya Allah, ijo-ijo Bang. Iya ijo-ijo ini ijo-ijo. Mirip kayak lemper. Hah? Kayak lemper. Maca. Maca. Maca sih. Warna maca nih. Iya. Ini mana? Berapa bulan? Hah? Berapa bulan? Ini bukan berapa bulan, ini sempat jadi bulan-bulanan. Bulan-bulanan orang ya. Abi sudah siap untuk tausiah? Alhamdulillah insyaallah. Sudah ditunggu oleh para jamaah. Masya Allah luar biasa. Para calon bidadari surga. Amin. Para wanita soleha se-Indonesia. Amin. Yang dicintai suami dan keluarganya. Masya Allah. Yang insya Allah kelak hidupnya bahagia dunia akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selesai tausiahnya kita. Iya. Baik, beliau ini datang dari Majelis Taklim Duha Kebon Jati Bogor, Majelis Taklim Nur Syahadah Sirna Gali Bogor, dan Majelis Taklim Al Kautsar Bogor. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah. Bu. Bu. Emang harus gitu ya? Iya, itu kalau suaranya nggak ada, itu di dapur jadi, Bener mau tanya boleh? Di sini ada nggak yang masih belanja ke pasar? Angkat tangan. Masih belanja ke pasar? Bukan supermarket ya, tapi pasar. Yang kalau cek becek. Iya, jangan becek ya kan, lumpurnya ya. Nah, kalau di pasar ini Bu, lebih lama belanjanya atau gosipnya? Oh, ya. Biasanya nih ya, saking cari yang murah ya Bu ya. Iya, iya. Nyari yang murah tuh pasar kebakaran Bu. Orang nggak ada barang-barangnya. Pasar itu biasanya ibu-ibu tuh saling coba-coba cari yang murah ya kan Bu ya, dari satu tempat satu yang lain, tapi akhirnya kelamaan lebih banyak gosipnya daripada belanjanya. Iya, lupa dah tuh masak buat suami sama anak-anak Abi. Nah makanya nih, tapi kalau ibu-ibu di sini mah nggak ada yang kayak gitu ya. Itu mah ibu-ibu yang di sana, yang sekarang lagi kesini. Tapi sebenarnya belanja ke pasar tuh boleh-boleh aja Abi. Tapi kan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena apa? Banyak mudorot kita kalau lama-lama di pasar. Nah agar gak salah arah nih ya. Kalau ibu mau belanja ke pasar boleh aja. Tapi ini kita dengarkan dulu tausiah dari Abi. Awas, belanja di pasar bisa jadi jalan menuju neraka. Kok bisa? Belanja di pasar bisa jadi jalan menuju ke neraka. Padahal kan mau ke pasar, kok ke neraka? Nah ini yang harus kita dengarkan ya Abi ya. Mari kita cari tahu kenapa Allah mencintai masjid dan membenci pasar. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doain yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya tambah barokah. Amin ya robbal. Bu. Alhamdulillah.
Hidup ini memang kadang nggak bisa kita batasin. Betul apa betul? Ada kalanya kita jalan-jalan ke pasar. Cakep. Ada juga kalanya kita jalan-jalan ke tempat lain. Betul apa betul? Ngapa cakep? Bukan pantun tadi. Bukan. Jalan-jalan ke pasar. Nah boleh jadi pun setiap hari kebutuhan kita banyaknya di pasar. Apalagi momen-momen tertentu. Mau menjelang puasa yang rame di pasar. Mau menjelang Idul Fitri yang rame di pasar apa masjid? Pasar. Mau menjelang Idul Adha yang rame di pasar. Mau hajatan yang rame di pasar. Mau arisan yang rame di pasar. Mau nikahan yang rame di pasar. Berarti kita nggak lepas dari pasar. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbal bilad ilallah masajiduha wa abghadu lil bilad ilallah aswaquha. Adalah di mana tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid, dan adalah tempat di mana yang paling Allah nggak suka yaitu adalah Ini hadis bukan berarti menandakan tempatnya yang tidak disukai oleh Allah. Bukan berarti secara tempat yang tidak disukai oleh Allah. Tapi kenapa pasar tidak Allah sukai? Karena banyak di dalamnya orang-orang yang ketika dia masuk pasar lupa sama Allah, gunjing temennya, gosipin tetangganya, mengurangi timbangan, adanya riba, dan kadang-kadang ninggalin Ada yang begitu ada. Kadang-kadang mohon maaf juga. Ini ada mau bulan Idul Fitri, puasa masih bulan puasa, dia ke pasar sambil jajan cendol. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Betul. Ini yang Allah nggak sukai. Kadang-kadang mohon maaf, dari rumah niatnya belanja doang, berangkat jam 8 pagi, ternyata nyampe rumah jam 1. Kenapa? Karena di pasar ngegosipin tetangganya. Ada di sini yang begitu? Mana orangnya? Maka inilah yang mendatangkan daripada apa yang Allah tidak sukai, apa yang Allah tidak inginkan. Kenapa? Karena banyak manusia ketika mereka di pasar banyak berdebat, banyak berselisih, banyak tawar menawar, banyak mengurangi timbangan, bahkan banyak yang ninggalin Ada yang ninggalin sholat? Ada apa enggak? Banyak, sehingga oleh karenanya tidak ada tempat yang paling baik di dalamnya kecuali tempat itu mendatangkan manfaat. Betul apa betul? Betul apa betul? Oleh karenanya apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah, umat daripada Nabi Muhammad? Walau anni mu'ridun, tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat buat kita. Benar apa enggak? Betul apa betul? Jadi besok-besok kalau ke pasar kudu hati-hati. Kira-kira ada teman ngajakin ke pasar bareng, ikut jangan? Ikut jangan? Ikut kalau punya duit. Tapi yang nggak boleh ketika di pasar itu ngomongin orang lain. Betul apa betul? Gibahin orang lain. Betul apa betul? Ngurangin timbangan. Betul apa betul? Jangan jadi orang yang zalim. Kalau kita ngurangin timbangan saat ada pembeli, maka besok Allah akan ngurangin pahala kita. Rugi apa enggak? Rugi banget apa rugi aja? Maka atur waktu kita sehingga datangnya kita ke pasar bukan mendekatkan kita ke neraka, tapi datangnya kita ke pasar mendekatkan kita menuju surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, oke, sekali lagi boleh tepuk tangan dulu untuk Abi, Ibu. Iya. Dan sekarang berikan kesempatan siapa yang mau bertanya. Saya mau tanya. Siapa yang mau ke pasar? Berangkat. Mau ngapain? Ya kali mau belanja udah sore gitu. Udah pagi. Ntar habis ini ya belanjanya ya. Iya. Oke, silakan yang bertanya. Mana? Ibu tadi.
Ya. Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Laila dari Majlis Ta'lim Nurul Saadah, Sirna Galih, Kabupaten Bogor. Tapi sebelum bertanya saya mau curhat dulu, Abi boleh? Oh kira apa? Terus cakep aja, curhat. Mau curhat dulu. Jadi boleh dibilang saya ini dari kecil lebih banyak menghabiskan waktu itu di pasar. Karena orang tua saya itu punya toko beras, telur gitu di pasar. Toko beras di pasar ya. Dan alhamdulillah sangat ramai sekali gitu pengunjungnya dan ya. maju gitu. Tapi yang namanya usaha di pasar itu ternyata tidak mudah karena banyak saingan. Betul. Gitu ya. Dan katanya orang tua saya itu terkena santet kiriman gaib gitu dari saingannya itu. Kena santet. Ya katanya gitu. Terus usaha di pasar itu diteruskan sama saya gitu ya. Kemudian katanya saya juga terkena kiriman gaib itu seperti yang dialami oleh orang tua saya Ibu dulu. Ibu kena santet juga? Iya katanya, nauzubillah ya. Seperti itu. Nah kalau saya sih nggak percaya Ustadz. Ya, nggak percaya hal seperti itu. Saya lebih percaya kepada Allah gitu ya, qadarullah semuanya gitu ya. Terus yang jadi masalah itu di suami saya. Jadi suami saya itu menyarankan saya untuk pergi ke dukun. Jadi main dukun gitu biar menangkal hal-hal gaib seperti itu gitu. Disarankan oleh suami pergi ke dukun. Iya, pergi ke dukun. Tapi saya kan nggak percaya hal seperti itu ya. Jadi saya menolak. Dan lama-lama jadi berantem sama suami itu, jadi berantem gitu. Belum sempat ke dukun ya, belum ya? Belum. Oke. Terus suami maksa terus untuk pergi ke dukun. Jadi tiap hari kita tuh berantem gitu. Ini dukun masih nungguin nih, Ibu belum datang ya. Ya, masih berantem aja nih. Masih berantem gitu karena saya dengan prinsip saya nggak mau gitu. Sementara suami terus menyarankan, jadi berantem tiap hari seperti itu. Jadi yang jadi pertanyaan itu gimana hukumnya Ustadz? Saya sama suami jadi berantem tiap hari gara-gara keinginan suami untuk membawa ibu ke dukun. Iya, saya nggak mau. Tapi ibu nggak gitu. mau. Dan Iya. akhirnya ibu berantem. Ya itu gimana Ustadz hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Nurlela mau disuruh ke dukun sama suaminya, tapi Ibu Nurlela kokoh imannya. Betul. Tauhidnya luar biasa. Lebih percaya kepada Allah dibandingkan kepada dukun. Tapi jadi berantem sama suaminya tuh akibat menolak perintah suami. Nah, bagaimana? Baik. Bu. Alhamdulillah. Maka saat kita berdagang, berniaga di pasar, yang pertama adalah kuatkan iman kita. Kenapa harus dikuatkan iman? Kadang-kadang di depan kita bisa jadi sumber masalah kita. Yang ada di samping kanan dan kiri kita pun belum tentu jadi sumber kebaikan, boleh jadi sumber keburukan buat kita. Kenapa? Karena persaingannya luar biasa. Kita rame dikata nanam tuyul. Benar apa benar? Kita sepi dikatain disantet orang. Benar apa enggak? Betul apa betul? Maka yang terpenting hati kita tata dulu. Jangan iri rezeki siapapun. Karena rezeki di antara kita masing-masing sudah punya ukuran dan takaran sendiri-sendiri. Betul apa betul? Kalau emang itu rezeki kita, biarpun jauh pasti datang ke tempat kita. Benar apa enggak? Yang penting enggak boleh iri dan enggak suka dengan rezeki orang lain. Satu, yang kedua, kalau itu terjadi seolah-olah kita ini disantet, jangan terlalu memikirkan ke sana. Ya, jangan terlalu memikirkan ke sana karena hak rezeki cuma punya Allah. Ibu berserahlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, sepanjang kita mujahadah kepada Allah, Allah yang lindungin usaha kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Lalu ketika ada itu digoda lagi, kayaknya warung lu sepi tuh, udah ke dukun aja. Ingat, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Nggak boleh kita menyekutukan Allah dengan segala apapun. Betul apa betul?
nggak boleh kita kedukun, nggak boleh kita berbuat syirik, nggak boleh kita akhirnya nggak percaya dengan Allah. Rezeki datangnya dari Allah seperti hujan, kalau lagi banyak, kalau lagi penter, kemarau penter, betul. Jadi rezeki mah memang kadang banyak, kadang sedikit, itu bagian hidup yang harus kita terima, ya Pak ya. Tapi Allah nggak suka kalau ada orang tiba-tiba rezekinya sempit, dia berpikir, wah saya disantet orang nih, betul. Nggak usah nyalain orang, mungkin rezeki kita sempit karena ibadah kita yang tidak baik. Mungkin dosa kita yang terlalu banyak, mungkin ada amalan kita yang tidak disukai oleh Allah. Maka cara untuk merubah rezeki itu bisa berkah bagaimana? Ifda binafsik, perbaiki diri kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki niat kita, sehingga apapun yang terjadi kesulitan dalam kita, Allah angkat semuanya. Amin ya robbal. Jadi ibu sampein baik-baik sama suami, musyrik Pak, nggak boleh. Kita punya agama, iman kita harus dijaga. Kalau kita ke dukun sama aja kita akan dan sedang menghancurkan usaha kita. Begitu ya Bu ya. Tepuk tangan buat Ibu Nurlela. Setelah Ibu Nurlela, setelah ini kita akan kasih kesempatan lagi untuk bertanya, dan Abi akan masih melanjutkan tausiah tentang pasar ya. Jangan sampai pasar kita jadikan jalan untuk kita menuju ke pintu neraka. Jangan sampai ya. Setelah ini tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah.